guys, balik lagi sama aku Ella di sini sebagai host tercinta kalian di Ngepodcast, ngobrol di podcast bareng Adkesma. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar perkuliahan dan banyak-banyak cerita-cerita yang ada di perkuliahan ini bersama salah satu narasumber yang baru-baru ini tuh habis dapet ya prestasi yang sangat wow banget. Dan mari kita sambut, ini dia Enda. Halo semuanya, perkenalkan aku Enda Mutirayu, kerap disapanya Enda, mahasiswa program studi D3 Perpustakaan angkatan 2024. Oh wow, baru banget ya ini ya angkatan sekarang ini. Nah, gimana nih kabarnya Enda sendiri? Iya, alhamdulillah kabarnya baik, Kak Ella. Sangat-sangat luar biasa sehat, gitu. Sangat sehat ya. Iya, Iya. alhamdulillah. Tapi ada kesibukan nggak hari-hari ini? Kalau akhir-akhir ini belum terlalu banyak kegiatan ya. Paling cuman kuliah aja, dan kan akhir-akhir ini PBL ya. Iya, PBL dari pagi sampai sore tuh. Betul. Mungkin itu jadi kegiatanku terakhir ini. Gitu. Iya, tapi kalau misalnya buat healing itu punya hobi sendiri nggak? Nah, kalau soal hobi, aku itu sukanya hiking kebetulan. Kalau menurutku itu hiking bisa refresh otak gitu loh, dari kesibukan kita mengurusi rutinitas duniawi gitu, Refreshing Yes. gitu ya. Biar nggak terlalu stres terus tiba-tiba kena anxiety, jangan sampai ya. Iya. Jadi kita perlu healing. Betul sekali. Hiking ya. Selain hiking ngapain? Biasanya itu kalau ada waktu senggangnya, kalau ada waktu senggang mungkin jogging kali ya. Jogging gitu. Jadi salah satu hobi juga, tapi nggak terlalu sering gitu. Kalau ada waktu luang aja. Kenapa suka jogging? Kenapa suka jogging? Karena yang pertama itu adalah kita harus sehat. Oh ya, gitu. oke, benar. Kita semua harus sehat ya guys ya. Iya betul. Yang kedua itu kalau jogging itu kita bisa cuci mata. Cuci mata. Iya, Wow. melihat situasi-situasi Oh iya. orang-orang pada sibuk olahraga gitu, Iya. dan juga jajan Kak Ella. Oh, jajan ya. Berarti di area jogging juga banyak jajanan gitu ya. Banyak sekali. Apa yang paling suka nih? Biasanya es itu ya, baik. walaupun habis jogging tapi Iya. es Agak gimana, Iya, tapi gimana ya, juga. enak ya. Itu sih. Iya. Terus ini nih, kita masuk nih. Aku tuh dengar tuh kamu tuh suka banget ikut lomba dari SMA malah. Kayak aku melihat-lihat searching tuh banyak sekali prestasi yang sudah wow ditorehkan gitu ya. Keren banget. Tepuk tangan guys. Habis ini nanti ada backsoundnya ya, backsound. Terus kenapa nih, pertanyaannya, kenapa tertarik sama ikut lomba-lomba dari SMA sampai sekarang ini? Sebetulnya gini, dari awal SMK, aku kan SMK ya. Oh iya. Dari awal SMK itu sama sekali belum ada rasa untuk tertarik ikut lomba gitu. Nah, pada suatu situasi dulu pas awal masuk SMK, itu ada seleksi lomba, namanya dulu Smart Scout Competition. Itu lomba apa tuh? Itu lomba kayak lomba cepat-cepat gitu loh. Oh. Ya gitu. Itu ikutlah, aku ikut kayak ya udah mau ikut aja gitu. Ikut seleksi, screening, dan alhamdulillahnya diterima jadi perwakilan sekolah. Terus ya udah dari situ latihan intens ya. Terus udah hari H alhamdulillah lancar dan dapat juara lah di situ. Anak mana yang nggak tergugah semangatnya kalau awal masuk SMK aja udah dapat itu gitu, udah juara. Nah dari situ
mengalir aja sampai sekarang. Kayak kalau ada lomba, ada kesempatan itu dia udah ambil gitu. Itu awal mula tertarik ikut lomba. Keren sih. Berarti itu yang smart scouting ya namanya? Iya, smart scouting. Itu lomba pertama yang diikutin? Betul. Keren banget. Udah dari SMK? Iya, lomba pertama di SMK. Keren. Terus ini aku dengar nih ya, baru banget ini dapet prestasi juara 1 video konten literasi ya? Iya, keren banget. Itu bisa dijelasin dong itu lombanya kayak gimana itu? Iya, video lomba konten literasi itu kemarin diadakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar. Oh, Karanganyar. Iya, Karanganyar. Nah, lomba itu kemarin dikhususkan untuk masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Karanganyar, usia 17 sampai 30 kalau nggak salah ya. Itu. Nah, di lomba itu banyak sekali yang ikut, kayak dari guru SD, guru SMP, terus mahasiswa umum gitu. Pelajar juga ada ya? Banyak sekali. Sejumlah 117 peserta yang mengirimkan video literasi kemarin itu. Nah, itu apa ya? Mungkin tujuan dari video lomba konten literasi itu mendukung apa ya? Kegiatan gemar literasi. Oh ya, biar teman-teman juga betul. pada ikut sama. Iya, betul. Khususnya generasi muda kayak kita ini. Iya. Gitu. Iya, apalagi sekarang kan isunya minim literasi itu kan, jadi harus meningkatkan literasinya melalui lomba video kontennya itu. Keren banget sih sebenarnya. Tapi ini nih ada pertanyaan nih. Nah, dari ide awalnya ngerjain videonya itu gimana? Ide awal ngerjain sebetulnya itu gini, kita harus tahu dulu ya maksud dari lomba itu apa gitu kan. Setiap lomba pasti ada juknisnya ya. Iya, betul. Nah, ada juknisnya, itu kita harus tahu betul apa sih yang diinginkan dari lomba diadakannya lomba video konten ini gitu. Nah, setelah aku sendiri bedah juknis itu, di situ ada tertera kan temanya ini berkarya dengan literasi, membangun Indonesia Emas 2045 dengan kreativitas. Itu tema dari sana. Kemudian dari situ aku langsung berpikir untuk generasi muda, untuk Indonesia Emas, apa yang bisa aku angkat dari Kabupaten Karanganyar sendiri gitu. Nah, awalnya itu aku mau ngangkat namanya tradisi Wahyu Klio. Apa itu? Itu tradisi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Itu kayak apa ya? Rasa terima kasih gitu ke Tuhan gitu. Tapi pada saat itu kan bukan tahu bulan Suro nggak ya? Iya. Nah, pas itu kan nggak Suro ya, jadi aku putar otak nih, apa yang aku bisa angkat dari biar bisa memenuhi juknis ini. Berarti gitu. itu tuh acara yang kamu idein pertama itu tuh harusnya di bulan Suro gitu. Iya, sedangkan kan pas lomba itu nggak di bulan itu kan ya. Terus putar otak, ketemulah batik. Nah, di situ juga muncul ide-ide, ketemulah batik. Kebetulan di Karanganyar kan ada batik khas dari situ juga gitu. Makanya aku ngangkat itu, dan dari situ aku kembangin jadi narasi yang kayak bisa relate gitu sama kehidupan generasi muda. Wah, keren banget sih itu tadi. Jadi mengangkat batik Karanganyar. Iya, betul. Keren. Nah, dari situ tuh ada nggak sih kayak tantangan waktu ngerjain videonya, kayak kesusahannya apa kayak gitu? Kalau tantangan pastinya banyak ya. Pada saat itu kita cuman punya 4 hari buat mempersiapkan dari praproduksi, produksi hingga pasca itu. 4 hari itu menurutku menjadi tantangan sendiri waktu ya. Soalnya mepet banget ya sih itu 4 hari. Kejar tayang gitu. Iya, benar. Mana waktu itu kan kuliah juga kelas setiap hari, harus
mikirin konsep script segala macam. Terus tantangan juga di perizinan tempat. Kalau setiap kita mau shoot kan pasti kita izin dulu ya ke gitu. tempat-tempat yang mau kita ambil footage gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri buat aku. Terus manajemen waktunya juga. Terus itu aja sih, menyesuaikan kesibukan kita di tengah-tengah, menyesuaikan lombanya kita di tengah-tengah kesibukan. Susahnya berarti di ini ya, waktunya itu ya, karena mepet ya. Tapi ada nggak sih kayak momen yang cukup berkesan gitu waktu ngerjain videonya itu? Untuk yang berkesan sebetulnya banyak ya. Salah satunya itu kan aku angkat batik ya ini. Aku ke tempat geria batik kan namanya, pembuatan batiknya itu. Jadi di situ aku juga cuman buat video konten, nggak sekedar kayak buat video konten enggak gitu. Tapi di situ ibu ownernya itu sangat welcome gitu loh. Ya itu kan berkesan kan, kayak ilmu-ilmunya dapat. Terus di situ juga dijelasin silsilah ini batiknya tentang apa, terus apa aja yang diproduksi di geria ini. Terus dulunya ini kok bisa buat batik ini, ada peristiwa apa, dan sejarahnya dan lain-lain. Itu juga dijelasin. Terus juga cara pembuatan batik. Kamu diajarin juga? Ih, lucu banget. Sangat-sangat diajarin sama ibu ownernya itu, karena kan itu jadi apa ya, pengalaman pertama juga kan. Baru pertama kali nyoba ya. Pakai cantingnya tuh kan? Iya, baru canting ya itu namanya. Itu jadi ya itu sangat-sangat berkesan sih. Keren. Itu kamu ngerjain videonya itu sendirian, individu kan, banyak individu ya. Tapi itu ada teman-teman yang bantu nggak? Pasti ada. Itu aku untuk konsep video segala macam itu pribadi yang memikirkan semua. Kalau soal shoot itu kebetulan kan aku dulu kan SMK DKV kan ada teman yang bisa itu ya, aku mintain tolong lah, memanfaatkan relasi ya. Boleh. Tapi tetap apa konsepnya dibuat sendiri ya. Tapi keren sih konsepnya, dan banyak sekali pengalaman yang bisa didapat. Kerennya. Terus nih pelajaran yang bisa diambil di lomba video literasi yang kamu sendiri dan mungkin buat teman-teman yang lain gitu. Pelajaran yang bisa diambil menurutku ini sih, pentingnya riset. Di lomba video ini kadang gini, kita mikir kayak kita udah punya ide dan menurut kita itu bagus, ya kan? Nah kadang tuh kalau nggak ada data dan pola pikir yang luas, itu terkadang pesan yang ingin kita sampaikan kepada penonton itu nggak tajam, nggak diterima dengan baik gitu loh. Ya. Nah dari riset itu juga kita bisa menyaring ya, kayak tadi apa sih yang diinginkan dari diharapkan dari lomba video konten literasi ini gitu. Soalnya dari pengalaman ini juga video konten ini banyak peserta yang emang bagus sekali videonya, bagus sekali, cuman untuk poin di kesesuaian tema itu sudah bagus, cuman mungkin menurut juri masih kurang gitu mungkin. Nah dari situ riset itu menentukan semuanya, menentukan keberhasilan kita untuk menyampaikan pesan kita kepada penonton gitu. Kalau kamu sendiri risetnya gimana? Yang pertama itu kayak kalau soal apa yang aku angkat gitu, itu yang yang sekiranya dari kita terdekat itu dan belum tersebar luaskan di generasi muda. Riset kan di situ ternyata dari banyaknya tradisi atau apalah itu di Kabupaten Karanganyar, ternyata batik itu juga kalau generasi muda kan cuman tahunya kayak ya udah aku pakai batik gitu. Nah dari situ kayak ini aja deh yang aku riset
lebih mendalam info-infonya, aku sebarluaskan ke generasi muda. Keren. Terus ini selain lomba literasi ya, kalau ada nggak sih kayak lomba-lomba yang lainnya gitu, mungkin dari waktu kamu SMK itu atau mungkin di sekarang perkuliahan ini selain di lomba konten literasi, ada nggak? Kalau dulu waktu SMA, alhamdulillah ada lomba yang aku ikuti. Itu karena aku berkecimpungnya dulu di Ambalan ya, jadi Wow, kepramukaan ya. Iya, kan banyak sekali lomba ya itu. Itu juga menjadi wadah belajar bagi aku sendiri. Kalau di kuliah ini baru konten literasi ini sama kemarin yang Libriko itu. Oh, iya. Kalau Libriko itu apa? Libriko kemarin Infografis ya. Itu infografisnya tentang apa? Kemarin itu tentang kayak penemuan inovasi di perpustakaan gitu loh. Tentang inovasi robot. ya. Iya, dulu Bikin robot. Iya, kayak kerennya. sistem robot gitu sih ya. Keren sih. Terus gimana? Apa nih? Robotnya. Robotnya, aduh susah ya kalau bikin robot mah. Iya sih, harusnya sama ini ya yang robotika tuh. Tapi aku dengar tuh kayak keren loh infografisnya itu, kayak gimana sih kemarin tuh di robotnya tuh ada fiturnya gitu kan? Ada fiturnya di perutnya gitu kan. Oh wow, comel. Segala macam. Itu kayak buat memudahkan pemustakaan gitu kan ya? Betul. Keren. Terus tadi kan kamu udah cerita nih soal pengalaman di lomba pertama yang smart scouting itu ya? Iya. Terus ada nggak sih kayak lomba yang kayak paling berkesan buat kamu itu? Ada tentunya ya. Menurut aku lomba paling berkesan itu yang lomba pemilihan. Aku sebut nggak apa-apa? Boleh sok. Pemilihan duta pramuka. Wah. Dulu. Ikut duta juga? Iya, dulu 2023. Itu menurutku lomba yang paling berkesan. Soalnya apa? Soalnya dari beberapa lomba yang udah tak ikutin, itu termasuk lomba yang banyak pengalamannya. Menurut aku pribadi ya, banyak pengalamannya karena di situ kan ada apa ya, kayak seleksi ini itu, penilaian ini itu, harus bisa pengetahuan ini itu semuanya. Nah itu menjadi sangat-sangat berkesan bagi aku sendiri, dan teman-temanku dari situ juga masih sampai sekarang itu masih saling support. Gitu keren. Iya, itu kan menjadi kayak aduh nggak bakal lupa ini sama lomba ini gitu. Itu sih. Keren ya, kayak solid banget ya. Keren. Terus ini nih, aku sempat baca katanya kamu ikut ini ya, apa namanya, lomba tari juga ya? Oh iya. Berarti pintar nari juga dong. Aduh, alhamdulillah. Sangat berbakat sekali. Wow. Kemarin tari apa yang dibawain? Banyak itu sendra tari. Apa ya, Ramadan Sinta kalau pas SMK itu. Sebetulnya tari itu apa ya? Ya udah dari SD kan, karena dulu orang tua kan juga sering ngikutin apa lomba-lomba ini itu gitu. Jadi ya sebagai kayak ya udah sih bakat kecil. Lucu. Tapi keren sih, kayak kepramukaan, terus juga ini yang terbaru literasi, terus juga sempat ikut tari juga, sangat berbakat sekali. Tapi ini aku ada kayak pertanyaan buat kamu nih. Kalau misalnya mau ikut lomba itu, kamu lebih prefer ikut lomba yang individu atau yang berkelompok? Sebetulnya dua-duanya itu enak ya lah ya. Dua-duanya itu enak, tapi aku pribadi lebih prefer ke kelompok. Soalnya ada plus minusnya juga sih, tapi lebih ke kelompok. Karena apa? Karena di situ kita bisa brainstorming ya sama teman-teman kita di situ. Kalau
partner kita satu pemikiran itu lebih enak lagi, lebih bisa berjalan lagi gitu sih. Gitu. Terus ini, kalau misalnya dikasih kesempatan buat ikut lomba lagi nih, kamu ada nggak kayak pengen banget ikut lomba apa gitu dalam bidang apa gitu? Yang apa ya, dari aku pribadi itu sebetulnya pengen ikut apapun gitu, asal di lomba itu aku mampu dan bisa belajar banyak dari lomba itu. Oh ya, berarti semuanya boleh aja ya. Asal aku mampu ya. Yes, pastinya mampu Pak. Tuh, terus ada nggak sih kalau misalnya kan kamu kan ikut lomba-lomba kayak gini tuh, ada nggak sih kayak tokoh yang kayak menginspirasi kamu, yang ngasih motivasi kamu buat ikut lomba sampai kamu banyak mendapatkan prestasi ini? Kalau untuk tokoh secara spesifik itu mungkin nggak ada ya lah ya. Aku itu termotivasinya mungkin dari kayak teman-temanku yang aduh mereka bisa, mereka ikut ini itu gitu. Sama kadang itu kating ya kelas atau kating itu kan kita dulu kan memandangnya kayak wah hebat banget mbak-mbaknya itu kan biasanya gitu ya, keren ya. Itu menjadi salah satu motivasiku juga sih buat bisa bergerak mengikuti lomba-lomba gitu. Berarti ini ya di orang-orang di sekitar gitu ya yang menginspirasi, keren banget sih. Terus ini nih, pernah nggak sih kalau misalnya kayak lomba gitu, ini jujur juga dari pengalaman aku kayak ngikutin suatu kegiatan gitu tuh kayak pernah ada waktu kayak aduh capek, aduh aku pengen udahan deh gitu, kayak mau menyerah, kayak padahal kayak tinggal dikit lagi tapi kayak capek. Itu kamu ada nggak perasaan kayak gitu? Ada pastinya ya. Sebagai manusia kan kita punya titik jenuh gitu ya. Titik jenuh pengen nyerah, tapi masa udah dimulai masa mau stop ya kayaknya. Terus ya udah mencari kayak istirahat dulu bentar, bentar, nanti kalau udah pulih pikirannya, hatinya, kita bisa nih mulai lagi. Gitu. Berarti kayak memberi jeda sebentar. Keren banget. Terakhir nih. Aku mau minta sedikit tips and trick atau mungkin pesan-pesan yang bisa kamu kasih ke teman-teman yang lagi nonton kita di sini ya. Kalau misalnya mereka mau ikut lomba atau mau ikut acara apa gitu tapi kayak aku ragu deh masih, kayak aku nggak tahu passion aku di mana atau gimana kayak gitu. Ada nggak? Tips and tricks buat teman-teman. Apa ya? Jangan menunggu sampai kamu benar-benar siap. Karena kalau kamu menunggu kamu benar-benar siap, itu nggak akan pernah mulai. Kamu nggak akan pernah mulai gitu. Jangan menunggu kamu sempurna. Mulai aja dulu, coba aja dulu dari apa yang kamu bisa. Coba aja dulu yang mungkin kamu bisa lakukan. Ambil kesempatannya, selagi ada kesempatan ambil kesempatannya dan maksimalin aja dulu yang itu gitu. Berarti coba dulu aja, nggak usah kayak mikir-mikir, langsung aja kalau misalnya dikasih atau ditawarkan, karena itu kayak kesempatan yang sangat ini ya, kayak emas banget gitu, dapat kesempatan kayak gitu. Keren sih, terima kasih ya Endah ya udah kasih cerita, banyak banget ceritanya, keren-keren juga, dari prestasi, terus pengalamannya, terus juga ada tips buat teman-teman yang mau ikut lomba. Dan teman-teman, itu adalah akhir dari obrolan kita nih, maaf banget Endah, padahal kayak masih banyak lagi yang bisa kita omongin ya. Sebenarnya aku tuh ini deh masih penasaran sama hiking deh, kayaknya aku mulai tertarik buat ikut hiking ya. Tapi harus olahraga dulu nggak sih? Atau kayak langsung hiking aja nggak bisa ya? Berarti harus dipersiapkan fisiknya dulu ya. Jadi kita nggak boleh FOMO ya kalau hiking itu, karena emang susah. Boleh FOMO, coba dipersiapkan juga. Oh ya, tetap disiapin ya, walaupun FOMO harus tetap ada persiapan. Sama kayak lomba.
boleh FOMO mau ikut lomba-lomba, tapi harus ada persiapan juga gitu. Terima kasih. Terima kasih juga Ella karena udah sama-sama belajar di sini. Iya. Aku pun juga masih dalam proses belajar, bisa diundang di nge-podcast ini. Iya, nge-podcast. Jadi bisa belajar juga sama Ella dan sama teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke guys, ini adalah yang terakhir. Pesannya adalah jangan lupa jaga kesehatan karena di sini cuacanya agak Nggak kurang mendukung ya. iya kayak tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Jadi jaga kesehatan ya teman-teman semua ya, dan jangan lupa boleh ikut lomba, tetap apa ya namanya, Jangan nunggu kamu benar-benar iya siap. bener. Nanti ada kesempatan diambil aja. Ambil aja kesempatannya kalau mau ikut lomba ya teman-teman, gak usah ragu-ragu. Oke, sekian dari kita ya. Balik lagi nanti di bulan depan. Ini bulan apa sih? Mei. Berarti nanti Mei, Juni. Balik lagi nanti kita di bulan Juli di Ngepodcast, ngobrol di podcast bareng Akesma. Dah.